баю, не ложись на краюк. Раз, два, три, четыре, пять, и потянет танцевать. Баю, баю, бай, бай, бай. Громче музыка играй. Баю, шуби-дуби, бай. Двигай телом, не зевай. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Muhammad Ramadana selaku dosen pengampun dari mata kuliah pembinaan kompetensi mengajar. Mohon izin Pak, saya Lukmanul Hakim. Mohon izin sebelumnya Pak, saya ingin mempraktekkan bagaimana guru bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka dengan menemukan solusi dalam proses belajar. Namun sebelum itu, di sini saya akan kenapa sih pentingnya rasa ingin tahu gitu, rasa ingin tahu dalam pembelajaran. Karena rasa ingin tahu itu adalah dorongan dari alami seorang diri untuk mencari informasi, memahami sesuatu yang baru, dan mengatasi ketidakpastian yang ia hadapi dalam konteks pendidikan. Rasa ingin tahu ini menjadi kunci utama untuk mendorong siswa itu terlibat dalam aktif proses pembelajaran gitu. Nah, rasa ingin tahu ini kayak harus seperti lebih ke bertanya, meneliti dan bereksplorasi, kayak menemukan makna lain dari apa yang mereka pelajari. Ketika rasa ingin tahu ini terbangkit, mereka tidak lagi belajar karena dorongan dari luar seperti nilai atau hukuman, melainkan dari dalam dirinya sendiri. Sebelum saya masuk ke praktiknya, kenapa sih pentingnya rasa tahu ingin belajar tuh, untuk apa gitu? Rasa ingin tahu itu adalah pendorong utama dalam proses pembelajaran. Tanpa rasa ingin tahu, mungkin tidak akan ada rasa untuk mendorong mencari informasi baru atau menyelesaikan masalah yang mereka temui. Nah, di sini saya ada beberapa alasan mengapa rasa ingin tahu itu sangat penting dalam belajar. Alasan yang pertama tuh meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi rasa ingin tahu siswa merasa tertarik dan terlibat dalam pembelajaran itu ketika mereka tertarik pada suatu topik atau masalah. Mereka lebih cenderung untuk lebih aktif dan berpartisipasi mencari pemahaman yang lebih mendalam. Keterlibatan ini meningkatkan motivasi mereka untuk belajar lebih banyak. Yang kedua ini alasannya itu adalah mendorong untuk belajar mandiri. Karena dengan rasa ingin tahu yang kuat, siswa itu cenderung untuk tidak hanya mengandalkan informasi yang diberikan oleh guru gitu, tetapi dia tuh akan mencari berbagai sumber dari luar, entah itu di lingkungan sosialnya, di lingkungan tempat dia ibarat katanya bahasanya nongkrong ya. Nah, mungkin itu tempat mencari sumber informasi lain secara mandiri gitu, tidak hanya di sekolah gitu. Kita ingin tahunya itu tidak mengarah selalu di sekolah atau di pembelajaran kelas. Nah, itu tuh bisa cenderung mendapatkan informasi-informasi yang lebih tahu tuh bisa dari luar juga, tidak harus di sekolah gitu, dalam sebuah pembelajaran atau mata pelajaran. Nah, yang ketiga itu meningkatkan kemampuan untuk memecahkan masalahnya. Nah, rasa ingin tahu mendorong siswa ini mengajukan kepada pertanyaan-pertanyaan solusi terhadap masalah yang mereka hadapi gitu. Jadi siswa rasa ingin tahu itu memiliki pemikiran yang berpikir kritis atau lebih ke menganalisis sesuatu untuk menentukan solusi juga, baik yang sudah diketahui maupun yang baru. Alasan yang keempat itu mendorong kreativitas dan inovasi. Rasa ingin tahu ini tidak hanya dapat membuat siswa mencari jawaban yang cepat, akan tetapi juga mendorong mereka tuh untuk memahami lebih dalam lagi. Dengan rasa ingin tahu tuh mereka akan berusaha menggali lebih banyak informasi, melakukan eksperimen atau mencari hubungan antara konsep-konsep yang berbeda, yang pada akhirnya tuh memperdalam pemahamannya mereka gitu. Alasannya tuh untuk meningkatkan keterampilan sosial dan kolaborasi, terus juga membentuk pembelajaran dalam hidup. Nah, mereka tuh belajar kayak rasa ingin tahu ini, setiap apa yang udah mereka tahu tuh, dia tuh setiap ada kejadian baru atau penemuan baru atau ilmu baru yang dia dapatin tuh, atau masalah-masalah baru tuh, dia tuh akan setiap itu tuh akan mendapatkan pembelajarannya.
mendapatkan pembelajaran contohnya yang ibaratnya yang positif ya. Nah tapi pasti tuh dalam setiap masalah atau ilmu-ilmu baru tuh dia tuh menemukan pembelajaran hidupnya. Nah, terus meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Nah jadi siswa ini rasa ingin tahu juga cenderung menjadi lebih mandiri dalam pembelajaran. Mereka lebih produktif lagi dalam mencari jawaban, mencari pengetahuan, dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Nah jadi rasa ingin tahu tuh merupakan kunci utama dalam pembelajaran yang efektif ya. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi, siswa akan lebih aktif. Mereka tuh mampu berpikir kritis dan tidak hanya membantu mereka memahami materi pelajaran secara lebih mendalam, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan kehidupan di luar sekolah. Oleh karena itu penting ya bagi guru untuk memfasilitasi dan mengembangkan rasa ingin tahu siswa dengan menciptakan pemahaman pembelajaran yang lebih menarik dan relevan. Mengapa sih guru tuh harus bisa memancing rasa ingin tahu siswa nih? Karena guru tuh memiliki peran yang sangat penting ya dalam membangkitkan rasa ingin tahu siswa, karena hal ini tuh berhubungan langsung dengan efektivitas proses pembelajaran dengan perkembangan akademik siswa. Alasan mengapa itu guru tuh harus bisa memancing rasa ingin tahu siswa nih. Pertama tuh meningkatkan motivasi belajar, terus kedua mendorong pembelajaran yang aktif, terus juga meningkatkan keterampilan problem solving. Nah terus meningkatkan kemandirian belajar juga, meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa juga, terus mengurangi rasa bosan dan pasif dalam pembelajaran. Nah pasti dalam setiap pembelajaran tuh siswa tuh ada yang memiliki rasa bosan juga. Terus supaya menumbuhkan rasa percaya diri dalam siswa juga. Nah itu beberapa alasannya. Memancing rasa ingin tahu siswa juga bukan tentang pelajaran yang lebih menarik, tetapi juga memancing membangun rasa dasar yang kuat bagi pembelajaran yang lebih efektif dan berkelanjutan. Nah, guru yang mampu memanfaatkan rasa ingin tahu siswa sebagai pendorong utama pembelajaran ini akan menciptakan siswa yang lebih aktif, kritis, mandiri, dan siap menghadapi tantangan dunia nyata. Karena itu penting bagi guru untuk memahami bagaimana cara menumbuhkan dan memfasilitasi rasa ingin tahu dalam setiap sesi pembelajaran. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi. Tentunya itu tidak baik Pak buat kesehatan juga polusi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Jadi kita hari ini akan membahas masalah besar yang tidak hanya terjadi di negara kita, tetapi juga di seluruh dunia. Saya ingin kalian tuh berpikir sejenak, pernahkah kalian tuh melihat kendaraan yang mengeluarkan asap hitam tuh kayak mobil truk-truk gede? Nah, apa yang kalian pikirin nih tentang hal itu? Nah, betul sekali, asap hitam yang keluar dari kendaraan tuh mengandung banyak polutan yang bisa membahayakan kesehatan dan merusak lingkungan. Tapi mengapa bisa mengeluarkan asap hitam seperti itu? Nah, apa sebenarnya yang di dalam mesin kendaraan ini sehingga menghasilkan asap yang berbahaya bagi udara? Untuk menjawab pertanyaan ini nih, kalian tuh harus memahami bagaimana cara mesin kendaraan bekerja, terutama mesin yang mengutamakan bahan bakar seperti solar ya. Di dalam mesin kendaraan tuh bahan bakar tuh menghasilkan energi yang bisa membuat mobil ataupun motor itu berjalan. Nah, pembakaran ini terjadi di ruang bakar mesin. Nah, di mana bahan bakar tuh dicampur dengan udara dan dibakar oleh api. Proses pembakarannya itu terjadi di ruang bakar dan menghasilkan gas-gas karbon dioksida dan air. Namun jika pembakarannya itu tidak sempurna, misalnya karena mesin yang tidak terawat dengan baik, maka gas-gas yang dihasilkan tuh mengandung zat-zat yang berbahaya lainnya seperti karbon monoksida dan partikulat yang membentuk asap hitam. Kenapa sih pembakaran bisa terjadi nggak sempurna gitu? Salah satunya tuh
Penyebabnya adalah masalah pada sistem pembakaran. Misalnya jika injektor bahan bakar tidak bekerja dengan baik nih, bahan bakar yang tidak bisa disemprotkan dengan tepat ke dalam ruang bakar, ini bisa membuat pembakaran menjadi tidak efisien. Selain itu, kondisi mesin yang sudah tua atau komponen-komponen ya yang aus juga mengurangi efisiensi pembakaran nih, sehingga menghasilkan asap yang lebih banyak gitu. Saat mengeluarkan asap hitam, itu menunjukkan bahwa lebih banyak bahan bakar yang terbakar daripada yang seharusnya. Ini tidak hanya merusak mesin kendaraan, tetapi juga mencemari udara dengan zat-zat yang berbahaya, dengan bisa membahayakan kesehatan kita. Nah, tapi masalah ini tuh bukan hanya sekedar masalah asap hitam saja. Jika berbicara dampaknya terhadap lingkungan, asap kendaraan juga mengandung berbagai jenis polutan ya, yang berbahaya bagi kualitas udara. Salah satu polutan yang sangat berbahaya ini adalah karbon monoksida, yang merupakan gas beracun yang tidak bisa kita lihat tapi sangat berbahaya gitu bagi kesehatan manusia. Karbon monoksida ini bisa mengurangi kemampuan darah untuk membawa oksigen ke seluruh tubuh, yang bisa menyebabkan pusing, mual, dan dalam kondisi ekstrim bisa berujung pada keracunan bahkan kematian. Nah, selain itu ada nitrogen oksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor. Nah, zat ini bisa mencemari udara dan berkontribusi pada pembentukan kabut asap dan hujan asam, yang dapat merusak tanaman dan mengurangi kualitas air tanah. Belum lagi partikel halus yang dihasilkan oleh pembakaran kendaraan, yang bisa ke dalam tubuh kita, yang bisa masuk nih ke dalam tubuh kita dan merusak sistem pernapasan, menyebabkan penyakit seperti asma dan bronkitis. Namun masalah polusi ini bukan hanya soal dampak langsung terhadap kesehatan, ada dampak jangka panjang juga yang lebih besar. Kita semua tahu nih bahwa polusi udara berkontribusi pada pemanasan global. Gas-gas seperti karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor berperan besar dalam meningkatkan efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menyebabkan suhu bumi meningkat, pada gilirannya dapat memenuhi cuaca yang menyebabkan cuaca ekstrim, mencairkan es dan kutub, dan mengganggu pola pertanian yang bergantung pada iklim stabil. Jadi, kita sudah memahami bahwa kendaraan bermotor ini berkontribusi besar terhadap polusi dan pemanasan global. Lalu apa yang bisa kita lakukan nih untuk mengurangi dampak ini? Nah, tentu saja salah satu solusinya yaitu yang banyak dibicarakan adalah dengan mengganti kendaraan bahan bakar fosil dengan kendaraan listrik. Nah, kenapa sih harus dengan kendaraan listrik gitu? Kenapa enggak dengan yang lain? Nah, kendaraan listrik ini tidak menghasilkan emisi langsung seperti kendaraan bermesin, bensin ataupun diesel. Nah, itu tuh berarti tidak ada gas yang berbahaya seperti karbon monoksida atau nitrogen oksida yang dilepaskan ke udara. Kendaraan listrik hanya menghasilkan emisi dari proses pemuatan listrik yang jatuhnya lebih mudah untuk dikendalikan dan lebih ramah lingkungan untuk menggunakan energi terbaru seperti tenaga surya atau angin. Namun nih, meskipun kendaraan listrik ini menawarkan solusi yang baik, ada juga beberapa tantangan yang perlu kita selesaikan. Pertama nih, infrastruktur dari daya pengisian pengisian dayanya yang masih terbatas nih, terutama di daerah-daerah yang tidak memiliki banyak stasiun pengisiannya. Terus kedua juga, harga kendaraan listrik ini masih lebih mahal dibandingkan kendaraan konvensional. Dan yang tidak kalah penting nih, kita juga harus memikirkan bagaimana mengelola baterai kendaraan listrik yang pada akhirnya tuh akan habis pada masanya. Nah, selain itu juga ada banyak solusi lain yang bisa kita coba untuk mengurangi polusi udara, seperti menggunakan transportasi umum yang lebih sering daripada kendaraan pribadi, dengan
seperti transportasi umumnya tuh kayak seperti kereta nih, kereta listrik. Nah kan sekarang tuh udah zamannya, udah perkembangan di Indonesia juga nih udah berkembang dengan pesat ya, udah modern juga, udah banyak transportasi umum yang berbasis listrik juga. Sekarang juga nih banyak banget mobil-mobil listrik, udah banyak gitu mobil-mobil listrik itu di Indonesia ini, di berbagai kota di Indonesia ini juga udah banyak mobil yang menggunakan berbasis teknologi listrik. Nah kita juga harus bisa mulai mengedepankan dengan berjalan kaki ataupun bersepeda dengan untuk ya sekiranya perjalanan yang dekat lah, tidak jauh-jauh banget. Ini juga dapat mengurangi polusi. Tetapi juga baik untuk kesehatan ini juga nih, berjalan kaki ini baik untuk kesehatan juga ataupun bersepeda juga itu sangat baik untuk kesehatan, dan itu juga sebagian dari olahraga ya. Ingat, semakin banyak kendaraan di jalan ini semakin besar pula dampak polusinya. Oleh karena itu kita harus juga berperan aktif untuk dalam mencari solusi dalam permasalahan polusi ini. Nah sekarang setelah kita membahas berbagai solusi nih, saya ingin kalian berpikir nih tentang bagaimana teknologi kendaraan ini dapat terus berkembang gitu. Salah satunya teknologi yang dikembangkan adalah mesin pembakaran yang lebih efisien. Untuk mengurangi yang menggunakan teknologi ini, mengurangi emisi gas buangnya itu, misalnya yang menggunakan sistem injeksi dengan bahan bakar yang lebih baik, atau bahkan penggunaan bahan bakar alternatif nih seperti biofuel nih. Bagaimana menurut kalian solusi ini akan cukup mengatasi masalah polusi udara? Terus nah, sebagai kesimpulannya, kita tuh harus menyadari bahwa polusi udara akibat Nah, sebagai kesimpulannya tuh kita harus menyadari bahwa polusi udara akibat kendaraan bermotornya adalah masalah yang kompleks ya, karena membutuhkan upaya dari banyak pihak juga untuk menguranginya. Tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga dari sisi kebijakan pemerintah, kesadaran masyarakat, dan juga perubahan perilaku individu. Nah, ini adalah tantangan besar, tetapi juga kesempatan bagi kita untuk menciptakan dunia yang lebih bersih dan sehat bagi generasi yang akan mendatang. Nah, saya sangat senang sekali atas partisipasi kalian hari ini. Terus pertajam rasa ingin tahu kalian, dan jangan pernah ragu untuk bertanya lebih banyak tentang topik-topik yang menarik bagi kalian lagi ya. Pembelajaran ini tidak hanya berhenti di kelas, tetapi harus menjadi kebiasaan sehari-hari untuk membawa kalian ke dunia yang lebih luas. Jadi teruslah belajar dan eksplorasi, karena dunia ini penuh dengan pengetahuan yang menunggu untuk ditemukan. Nah, terima kasih atas perhatian dan partisipasinya kalian hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan menginspirasi kalian untuk lebih peduli terhadap lingkungan sekitar. Sampai bertemu di pelajaran berikutnya. Nah, sekian video pembuatan praktek bagaimana guru bisa memancing rasa ingin tahu siswa dengan masalah nyata, lalu membimbing mereka dalam menemukan solusi lewat proses belajar. Terima kasih untuk semuanya. See you next time. Doni Fernanda di Bawah.